Tes. Oke. Ini rekaman kedua, ngomong-ngomong. Tadi sudah saya rekam, tapi tidak masuk. Jadi saya ulang. Oke, semoga tidak ada kendala yang sama seperti tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah hampir setengah jalan ya, setengah semester. Menurut jadwal kita ada di minggu ke-6. Ini minggu ke-6. Berarti minggu depan itu adalah UTS ya. Minggu depan UTS. UTS isinya apa? Isinya dari bab pertama tentang organisasi kepemimpinan ya, sampai dengan fungsi perencanaan. Nah, UTS-nya nanti itu menggunakan sistem clustering ya. Saya jelaskan di sini aja. Jadi clustering itu sistemnya kayak gini. Tiap dokumen nanti dimappingkan ke dalam suatu daerah gitu ya. Nanti ketahuan nanti siapa yang menggunakan ChatGPT, siapa yang tidak, itu ketahuan. Gini, let's say banyakin daerah sini gitu ya. Nah, saya akan koreksi untuk memastikan cluster ini itu ChatGPT atau tidak. Kemudian saya cek ini ChatGPT atau tidak gitu ya. Nah, menurut pendekatan NLP, meskipun kita menggunakan berbagai macam query, hasilnya nanti akan tetap ada di dalam cluster. Jadi untuk memastikan bahwa jawaban teman-teman asli dari pikiran ya, dari otak ya, makanya saya gunakan sistem clustering ini dulu untuk memastikan tidak menggunakan ChatGPT. Kalau belajar menggunakan ChatGPT boleh Pak? Boleh. Ya. Saat ini kan ujiannya open book ya, open terserah apapun itu. Open book, open internet, open YouTube, dilarang menyontek tapi ya. Kan ketahuan juga kan nanti di daerah ini siapa yang menyontek. Nah, kita lanjut. Ya, open terserah, dilarang menyontek, boleh belajar melalui ChatGPT, tapi tidak boleh copy paste. Tidak boleh. Kemudian parafrase juga gitu, tidak boleh, ketahuan juga. Segala bentuk ChatGPT tidak boleh. Kalau ketahuan, ya seperti aturan awal, tidak diberitahu dan otomatis ditranskrip. Tugas pertama ada hampir 50% ya ChatGPT, tapi saya maklumi ya, dan saya minta revisi. Sekarang tinggal sekitar 11 atau bahkan 9%-an yang bandel ya. Ya otomatis D lah ini berarti. Seperti itu. Untuk UTS juga gitu. Kalau terdeteksi menggunakan ChatGPT, parafrase ya otomatis D. Oke. Itu aja untuk penjelasan UTS. UTS online, bebas di mana aja, gunakan sumber yang ada, internet boleh, asal menggunakan otak. Ya, pakai ChatGPT boleh. Ya. Tapi jangan copy paste. Bapak bisa membedakan menggunakan sistem clustering ini. Ya. Oke. Kita mulai perkuliahan. Oke, apa sih perencanaan itu?
Perencanaan itu adalah sebuah kegiatan manajerial yang isinya ada pendefinisian tujuan, menetapkan strategi, dan membangun suatu tatanan yang komprehensif. Itu adalah kata kunci dari perencanaan. Hampir semua kegiatan pasti ada perencanaan. Hampir semua organisasi pasti ada perencanaan. Karena perencanaan itu adalah hal untuk mencapai tujuan. Membutuhkan perencanaan. Oke. Perencanaan biasanya dibedakan menjadi 3. Perencanaan yang ada di top management, middle management, dan low management. Top management biasanya bersifat abstrak. Contohnya oke, nanti akan ada contohnya di akhir perkuliahan biar komprehensif. Nah, dari tujuan yang dari perencanaan yang top akan diturunkan menjadi perencanaan middle. Di middle itu lebih detail, skopnya lebih sempit. Jadi kalau digambarkan ini top, kemudian ini adalah middle, kemudian ini adalah low, gitu. Jadi di dalam perencanaan low itu pasti ada di dalam perencanaan middle. Middle itu pasti ada di perencanaan top management. Suatu perencanaan itu dapat dilihat dari 3 hal, yaitu prosesnya gimana, fungsinya gimana, dan pengambilan keputusannya gimana. Perencanaan dilihat dari sisi proses, contohnya contohnya jika Unesa ingin menjadi World Class University, WCU ya, maka harus lokal dulu, kemudian nasional, kemudian baru internasional. Itu dari sisi proses. Dari sisi manajemen, ada manajemen keuangan, ada manajemen SDM, dan ada manajemen lainnya. Dari sisi pengambilan keputusan, ada yang mendadak, ada yang direncanakan, dan lain sebagainya. Biasanya, perencanaan yang paling gampang dilihat itu dari sisi proses ini. Ini yang paling mudah. Kenapa? Karena tahapan penyelesaiannya jelas. Dari lokal ke nasional, dari nasional ke internasional. Jadi ada tahapan yang dapat dilihat secara jelas. Perencanaan itu bisa dibilang fungsi primernya ada 3. Organizing atau pengorganisasian, aktualisasi, dan kontrol. Perencanaan harus bisa mengkoordinasi, mengaktualisasi, dan mengkontrol sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Mengapa sih seorang manajer harus berencana? Karena kita perlu menetapkan arah. Ya, selama sebulan kita mau ngapain, selama setahun kita mau ngapain, gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Dari titik awal ke titik tujuan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian itu terjadi karena suatu organisasi tidak memiliki perencanaan yang matang. Ya. Contoh, ya Unesa ingin WCU ya, kembali lagi.
Ya, harus lokal dulu, kemudian nasional, kemudian internasional. Kalau tidak ada definisi yang jelas tentang lokal, nasional, dan internasional, maka terjadilah ketidakpastian. Orang karyawan bingung, kita mau kemana, arahnya kemana sih? Tahun ini kita mau apa sih, gitu ya? Mau ke lokal, mau ke nasional, atau mau ke yang internasional? Yang ketiga, itu meminimalisir kemungkinan tindakan yang sia-sia atau pemborosan. Contoh, tahun ini UNESA ingin menjadi nasional, ya, tahap kedua di sini. Nah, berarti UNESA harus mengalokasikan uang untuk membangun branding di tingkat nasional. Itu dulu, nasional dulu. Kalau kita plan ke internasional langsung, ya lompat gitu ya, dari lokal ke internasional. Itu namanya pemborosan. Karena target kita adalah nasional tahun ini. Sehingga ini harus tercapai dulu. Lokal, nasional, baru internasional. Itu adalah pemborosan. Kemudian, menetapkan standar yang digunakan untuk pengendalian. Nah, dalam sistem pengendalian atau kontrol atau evaluasi ya, atau kontrol atau pengendalian, itu tentunya kita perlu parameter yang jelas. Contoh, cara gampangnya adalah kita melihat perencanaan. Apakah target rencana sudah tercapai? Kalau sudah, berarti pengendalian sudah selesai. Berarti evaluasi juga sudah selesai. Begitu. Kalau belum tercapai, nah baru kita evaluasi. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan? Apa yang perlu direvisi? Begitu. Itu fungsi pengendalian. Oke. Setelah itu, kita perlu mengetahui juga persyaratan perencanaan yang bagus. Ya. Syaratnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Yang pertama faktual, realistis, artinya perencanaan itu harus sesuai dengan sumber daya. Misal kita punya 3 orang ya, 3 SDM. Sebentar. Ini ada mahasiswa bertanya, UTS minggu ke-7, jika surat edaran offline maka minggu ke-7. Nah, harusnya kan ujiannya offline ya. Kemudian ditawar online, berarti kan ya ditawar satu aja dong. Gak masuk akal. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, oke, sampai mana tadi kita? Perencanaan. Perencanaan tuh harus realistis. Artinya, misal kita punya 3 SDM, kita ingin membangun rumah, ya kita jangan langsung targetnya rumah, jangan, ya, jangan rumah. Tapi mungkin pondasinya dulu gitu ya, karena SDM kita hanya 3, itu yang dinamakan realistis. Yang kedua adalah faktual. Faktual berarti benar ya, benar adanya. Itu adalah faktual. Jadi kalau misal kita punya 3 SDM ya, jangan ditulis 5 ya, salah itu. Itu faktual. Kemudian logis,
Artinya secara logika ya, menurut pemikiran, rencana itu rasional. Ya bisa bedakan ya, rencana yang rasional mana rencana yang tidak rasional. Tidak rasional itu biasanya tidak terukur. Misal membangun rumah 80%. 80% itu seperti apa? Nah, itu tidak rasional. 80% berisi gitu ya. Contoh pondasi udah jadi, kemudian sudah dipoles mungkin ya. Kemudian sudah dicat, sudah ditekel, itu adalah rasional. Kemudian fleksibel artinya suatu rencana harus bisa berubah-ubah. Contoh, kita punya rencana membangun rumah ya, membangun rumah lagi. Ada kegiatan A, ada kegiatan B. Kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A selesai. Kegiatan A membutuhkan 2 hari kerja. 2 hari. B 1 hari. Nah, kemudian tiba-tiba plan A itu hanya selesai 1 hari ya, kecepatan. Maka plan B harus dimajukan. Jadi total waktu itu bukan 2+1 tapi 1+1. Total waktunya 2 hari, bukan 3 hari lagi. Itu fleksibel. Jadi bisa disesuaikan, tidak kaku. Kemudian komitmen, ya, saya rasa ini mudah dipahami. Komitmen artinya kita perlu berpegang teguh terhadap rencana. Jadi rencana sudah dibuat, ya, kita harus berpedoman terhadap rencana itu. Jangan sampai tidak sesuai rencana, ya. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba dirubah tanpa koordinasi maksud saya. Kemudian bisa juga ternyata dilupakan ya. Saya rasa saya belum pernah bersama dengan angkatan 2000-an ya, saya belum pernah. Tapi untuk angkatan 90-an saya rasa komitmennya juga sudah bagus. Nah, permasalahan sekarang adalah bukan lagi tentang komitmen ternyata. Ya, bukan hanya sekedar komitmen. Kalau dulu komitmen bukan sebuah masalah, karena saya yakin generasi yang tua dan sampai generasi 2000 awal itu masih berkomitmen untuk memegang rencana. Kalau generasi yang baru saya kurang tahu. Oke, terlalu jauh kita bahasannya, kita ke materi saja. Kemudian komprehensif atau menyeluruh, ya, artinya suatu rencana harus menyangkut ke banyak pihak ya, artinya tidak ada yang terlupakan. Jadi untuk organisasi ya harus semuanya diajak meeting, semuanya diajak berpikir bersama untuk membuat rencana. Tidak ada yang tertinggal. Kemudian bagaimana cara berpikir manajer untuk membuat rencana? Seorang manajer yang baik seharusnya membuat rencana sesuai dengan tujuan. Ya, tujuan saya nggak bisa bilang tujuan individu, biasanya tujuan kelompok dan keseluruhan organisasi. Rencana harus dapat mencapai semua tujuan organisasi atau semua tujuan kelompok. Idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak bisa. Saya belum pernah ada
organisasi yang 100% tujuannya tercapai sempurna. Itu belum ada. Hanya sebuah angan-angan. Biasanya kita perlu membuat prioritas tujuan ya. Tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4. Kita lakukan priority dulu. Setelah itu baru kita breakdown tujuan-tujuan yang ada. Tujuan 1, kebutuhannya apa? Kebutuhan 2, kebutuhannya apa? 3, kebutuhannya apa? Kemudian kalau dirasa 4 ini tidak bisa tercapai, ya jangan dimasukkan ke tujuan tahun ini, ya mungkin bisa ditunda. Begitu. Oke, yang kedua, diperlukan adanya dokumen yang merangkum cara mencapai tujuan, mencapai sasaran ya ini. Ini tujuan. Bisa menggunakan tabel seperti yang dilakukan oleh UNESA ya, menggunakan tabel. Bisa menggunakan flowchart, bisa menggunakan Gantt chart. Nanti kita diskusi. Oke. Proses perencanaan ada 6. Yang pertama, menyatakan tujuan organisasi, biasanya sudah ada. Kemudian yang kedua, menyusun alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan, biasanya menggunakan priority, alternatif 1, 2, 3. Kemudian menyusun asumsi. Asumsi ini bisa dikatakan variabel yang mempengaruhi hasil. Kemudian baru mencari alternatif terbaik menggunakan expected result. Ini ada mata kuliahnya sendiri untuk mempelajari alternatif terbaik. Bisa menggunakan multi kriteria decision analysis, bisa menggunakan pendekatan gaming strategi ya, yang bentuknya seperti ini. Ini adalah titik equilibrium. Bisa banyak hal ya, banyak cara. Bisa multi criteria decision analysis, bisa gaming strategy approach. Setelah kita menemukan alternatif terbaik, selanjutnya kita menyusun rencana untuk alternatif yang terpilih. Setelah itu membuat rencana sesuai dengan tindakan. Oke, berikutnya ada jenis-jenis tujuan. Ya, ini teoritis sekali. Tujuan berdasarkan jumlahnya, ada yang tunggal, ada yang banyak, single, multiple. Kemudian ada kejelasan, ada yang stated ini tertulis ya. Kemudian ada yang rujukan ini berarti tidak langsung ya. Misal ya tidak langsung. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keluasaan dan waktu pencapaian. Ada strategis, taktis, dan operasional. Strategis itu di top manajerial di sini. Taktis itu di sini, di tengah. Sementara operasional itu ada di bawah. Jenis-jenis rencana juga ada banyak jenisnya. Ada yang rencana spesifik, ada rencana direktif. Direktif ini langsung ya. Kalau spesifik ini ada rencana yang dalamnya ada rencana. Oke. Berdasarkan frekuensi, ada yang rencana sekali pakai, ada rencana yang terus menerus. Ya, teoritis sekali. Oke, selanjutnya hubungan antara rencana dan tujuan. Saya rasa kita sudah bahas minggu lalu ya. Saya rasa kita sudah membahas minggu lalu.
rencana minggu lalu. Jadi ada strategis, itu yang paling atas, ada taktis, itu yang tengah, ada yang operasional yang di bawah. Nah, di sini dijelaskan, tujuan strategis itu tujuan jangka panjang, berarti di sini ya, jangka panjang. Jangka menengah di tengah, jangka pendek itu ada di operasional, di yang paling bawah. Oke. Dari tadi kita membahas segitiga. Memang ya kita akan tetap membahas ini sampai Anda lulus mungkin ya. Yang paling atas ada top manajerial seperti owner atau CEO. Di bawahnya ada manager atau divisi. Kemudian bawahnya lagi ada operasional. Ya. Ada operasional di tingkat low. Pendekatan dalam penetapan tujuan ada dua, pendekatan tradisional dan pendekatan manajemen. Oke, pendekatan tradisional ya pada umumnya ya, dari puncak ke bawah. Jadi semakin detail, semakin kecil skopnya, semakin kecil skopnya. Mudah gitu ya. Dari puncak ini skopnya paling luas tapi tidak jelas. Yang divisi ini kecil tapi lebih jelas, yang departemen kecil lagi tapi lebih jelas lagi, yang individual ini kecil sekali dan jelas. Begitu cara mengingatnya. Pendekatan MBO sudah kita bahas minggu lalu ya. Ada perencanaan, kemudian ada evaluasi kecil ya, yang looping itu, kemudian ke evaluasi. Ada beberapa alat untuk membuat perencanaan, bisa dalam bentuk tabel ya. Indonesia biasanya dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian ada yang flowchart, ada Gantt chart. Flowchart bentuknya seperti ini. Jadi ada start, ada end, ada if conditional, ada proses. Nah, ini ada Gantt chart. Bapak biasanya menggunakan Gantt chart untuk membuat perencanaan karena lebih mudah dipahami. Jadi untuk Gantt chart kita pertama membuat pekerjaan dan subpekerjaan. Contoh di sini membuka laptop pekerjaannya. Nah, untuk membuka laptop itu ada beberapa subpekerjaan. Subpekerjaan itu bisa memiliki sub-sub pekerjaan, begitu seterusnya. Nah, kemudian setelah kita definisikan semua pekerjaan sampai detail, kita membuat rencana mingguan. Minggu pertama kita mengerjakan pekerjaan yang mana dulu. Minggu kedua pekerjaan apa, minggu ketiga pekerjaan apa sampai habis. Perencanaan yang sudah kita buat itu tidak selalu lancar ya, tidak selalu lancar. Kadang ada permasalahan yang mungkin terjadi, dan saya rasa suatu organisasi pasti ada permasalahan yang terjadi. Pasti itu. Pasti. Kalau teman-teman tidak ada menjabat kemudian tidak pernah bermasalah, berarti ya antara dua kemungkinan. Anda manajer yang
perfect ya, atau manajer yang malah nggak ngapa-ngapain ya, seperti distribusi normal gini ya, antara pinter banget atau emang gak guna. Kalau normalnya sih harusnya ada permasalahan ya gitu. Sebagai manajer kita harus fokus bagaimana mensolusikan suatu masalah. Bagaimana caranya? Ya biasanya kalau Bapak saya bagi menjadi 2 dulu. Ada private, ada public. Kalau private biasanya saya gantung dulu. Kemudian saya pelajarin face to face interview, baru saya eksekusi. Kemudian kalau public itu lebih mudah. Jadi kita buatkan rapat ya, masing-masing divisi, peer to peer ya, peer to peer. Setelah itu baru eksekusi. Mudah sekali. Nah, dalam membuat eksekusi ya, kita membuat keputusan itu ada yang keputusan dalam keadaan yang pasti, ada keputusan yang tidak pasti, dan ada keputusan yang dalam keadaan resiko. Keputusan yang dalam keadaan pasti itu biasanya keputusan yang bersifat internal. Contoh jam masuk, jam keluar, ya. Jam datang, jam pulang. Contoh tempat parkir, ya. Itu keputusan yang pasti. Yang kedua, keputusan tidak pasti itu contohnya adalah koordinasi dengan pihak eksternal. Misal kolaborasi, misal jasa pengiriman ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu di luar organisasi kita. Yang ketiga, keputusan saat keadaan mengandung resiko, ini biasanya berhubungan dengan uang ya. Berhubungan dengan uang. Keadaan yang pasti biasanya aman dan mudah ya. Pasti bisa lah, pasti bisa. Yang tidak pasti ini juga mudah, karena biasanya kita pancing dengan uang. Nah, yang mengandung resiko ini agak susah ya, karena kita yang dianggap butuh ke luar ya, kita yang butuh keluar, sehingga mau nggak mau kita harus yang mengalah ke pihak luar. Menurut pengalaman, yang pasti dan tidak pasti ini mudah, yang susah itu yang mengandung resiko, ini yang butuh pengalaman. Ada seninya untuk membuat keputusan dalam keadaan yang mengandung resiko. Untuk membuat keputusan biasanya ada beberapa keterbatasan. Keterbatasan sumber daya, informasi, dan keahlian umum. Apakah bisa keterbatasan lain? Bisa. Tergantung dengan kondisi. Oke, mungkin gitu aja untuk minggu ini. Minggu depan ujian UTS sudah saya sampaikan di depan. Yang merasa tugas satunya menggunakan ChatGPT tidak usah hadir UTS karena udah otomatis D di akhir perkuliahan. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.